warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama bi ni'matil iman wal islam was-sihhata wal afiyah. Amin ya rabbal alamin. Salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha indaka 'ala darajat. Salatan wa salaman daimain din nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah memberikan rahmat hidayahnya serta inayahnya serta barokahnya untuk kita semua yang hadir di majlis taklim ini. Semoga yang sedang pusingnya hilang. Semoga yang punya masalahnya selesai. Yang tidak punya uang punya modal. Semua masalah-masalah itu tergantung pada diri kita masing-masing. Karena semua takdir Allah itu sudah ditentukan. Maka dari itu jangan menyalahkan siapa dan apa. Apapun juga itu milik Allah Subhanahu wa taala. 5.000 tahun sebelum dijadikan bumi langit, Kang Salman mau ngaji di tempat ini sudah ada di sana. Bulan yang lalu Kang ngaji karena sakit ada sana. Semua itu sudah ada. Takdir Allah Subhanahu wa taala sebelum diciptakannya bumi dan langit. Bayangkan. Ya. Oleh karena itu saya tanya, kiamat ini dekat atau masih lama? Masih lama atau dekat? Kata siapa? Kiamat itu masih lama sekali. Lama sekali lagi. Sekali itu. Kenapa? Karena tanda-tanda kiamat yang kecil masih belum ada. Kalau tanda-tanda kecil sudah tidak ada lagi di muka bumi ini, maka terus yang kecil lagi, yang kecil lagi, yang kecil lagi, sampai alamat kiamat yang setengah besar. Begitu setengah besar, baru yang besar. Masih lama sekali. Kata siapa kiamat dekat? Apa di antara tanda-tanda kiamat yang kecil? Tanda-tanda kiamat yang kecil itu bila mana ilmunya Allah Subhanahu wa taala ditiadakan. Kalau orang tidak mau mengaji kitab-kitabnya Allah, alhamdulillah Islam kan masih luas, kitab-kitabnya masih luas. Ya, ulama-ulama zaman dahulu kala dan sebelumnya, para sahabat itu hanya Quran dan hadis. Kemudian dikembangkan dengan Quran hadisnya, ada tafsiran Al-Quran, ada hadis-hadis, ya ilmu hadis dan sebagainya. Berkembang dengan sendirinya, ada ilmu fikih hadis, ada ilmu fikih Quran, ada ilmu fikih dari ijtihadnya para ulama. Ada ilmu tauhid, ada ilmu kalam, ada ilmu filsafat dan sebagainya. Andai kata ilmu Allah ini sudah hilang 1, 2, 3, 4 sampai habislah itu ilmu. Cara menghabiskan itu bagaimana? Ini hak Allah. Cara menghabiskan ilmu Allah itu dengan jalannya apa
Apa jalannya? Jalannya itu mematikan para ahli ilmu. Sumpamanya, ya, ilmu yang pertama kali diambil oleh Allah SWT itu adalah ilmu satu, ilmu namanya ilmu apa? Ilmu warisan. Ilmu tentang babul waris mewaris. Ya, ulama-ulamanya itu dimatikan Allah, dipafatkan Allah SWT. Setelah ulama itu wafat, maka tidak ada yang belajar ilmu bab waris. Ya, ilmu bab waris. Jadi bagaimana? Orang-orang di dunia sedunia tidak lagi memakai hukum waris. Dengan cara apa? Macam-macam, ada dengan cara hibah, dengan bagian-bagiannya, ada yang 5 sama 5-nya, ada yang enggak 5, itu awal sekali. Ya, karena tidak sesuai dengan ilmu Allah tentang bagian itu warisan. Sudah hilang ilmu itu. Ya, sekarang sudah hampir hilang. Kedua, ya, ilmu agama. Ilmu agama itu ada ilmu falak namanya. Falak itu ilmu cakrawala, ilmu perbintangan. Ya, kalau tidak lagi memakai ilmu perbintangan, ada falak itu ya berubah-ubah. Dulu saya beli rubuh ya, rubuh itu dulu lingkarannya, dulu kata lingkaran. Lingkaran ini untuk menebak semua yang ada di dunia. Besok mau bagaimana dan apa, ya, hari apa dan bagaimana, langit bumi seisinya sudah diada. Bahkan dulu ilmu rubuh itu, ya, satu ilmu untuk apa? Untuk mengetahui tentang manusia. Akan lahir beberapa anak dari manusia itu. Sebelum punya suami, ada di situ. Dan mengetahui mana itu malaikat, dan tahu itu malaikat. Namanya bukan rubuh, undat. Hitung-hitung pakai hitung-hitung, malaikat ada di sana. Malaikat itu ada di sana. Begitu malaikat pun di bumi, ya, Allah menentukan kapan waktunya turun di bumi. Tahu, ada ilmunya. Zaman dahulu kan, ya, tentang kejadian besok dan bagaimana ada. Akhirnya Allah Ta'ala tidak gitu. Begitu dengan ilmu itu, ya, dihilangkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan apa? Malaikat datang kepada orang ahli nujum atau ahli falak. Waktu zaman dahulu kan, hanya di falak. Malaikat dari manusia. Akhirnya ditanya, ya, saya ini matinya kapan? Kata malaikat itu. Malaikat itu menjadi manusia. Dan saya ini kawin sama siapa? Dan apa seluruhnya? Ditanya kepada orang apa lagi? Kemudian hitung. Kata ahli falak waktu itu bahwa kamu ini adalah bukan manusia tapi malaikat, tidak pernah kawin, tidak pernah makan, dan tidak pernah apa. Malaikat langsung marah. Begitu marah, rubuh apa yang benar itu dibanting sama malaikat sehingga pecah menjadi 1/4. Namanya rubuh. Itu ilmu Allah. Sekarang sudah tidak lagi belajar ilmu falak. Di pondok itu sudah tidak diajarkan lagi ilmu falak. Hanya beberapa kiai yang masih ada untuk mempertahankan kiamat. Nah itu, andai kata anak-anak kita ya, haknya untuk belajar ilmu falak, maka apa? Untuk supaya kiamat makin jauh, tidak dekat. Karena ilmu Allah yang dua ini sudah lagi tidak digemari oleh penggemar ilmu-ilmu. Tidak lagi digemari oleh masyarakat tentang keilmuannya, yaitu ilmu namanya apa? Faraid, tentang masalah warisan.
bagiannya, ada sepertujuh dan bagaimana. Terus saya pernah belajar sempat terbuka. Tempat terbuka ilmu apa? Faraid. Tapi sekarang lupa lagi waktu itu. Sekarang kiainya sudah wafat. Santrinya tidak ada lagi yang mempelajari ilmu faraid. Masya Allah. Itulah kalau andai kata ilmu Allah 1, 2 sudah hilang, ya tidak lagi dipelajari, merembet ilmu yang lainnya. Ilmu apa? Ilmu nahwu sorof. Ya, kalau orang itu tidak lagi mempelajari ilmu nahwu sorof dan tidak paham, sampai ulama mengatakan demikian. Andai kata satu desa tidak ada yang alim, tidak ada yang bisa, tidak ada yang belajar ilmu nahwu sorof, maka hukumnya dosa semua. Alhamdulillah teman bangunnya Mas. Dosa kabeh. Kenapa? Karena itu hukumnya fardu kifayah. Gunanya apa? Gunanya supaya orang-orang itu mau belajar dan mau sampai bisa mentakidi atau mengelobi ayat-ayat Al-Quran yang ada dan hadis dan juga ilmu-ilmu ulama. Terus kan begitu, ilmu mantek, ya ilmu balaghah hilang, tidak ada yang belajar. Kalau pelajaran itu males kabeh. Guru aktif kang males kang makan temuan loro. Padahal muridnya itu anak 30. Itu pelajaran mantek dan balaghah. Kenapa? Karena puyeng jika. Belum bisa jika mengerti jika. Masya Allah, kan begitu. Hilang semakin dan tidak ada guru yang mempelajari ilmu mantek dan balaghah nahwu. Kemudian apa? Ganti ilmu tauhidnya hilang. Ilmu apa? Tasawuf hilang, ya. Ilmu fikih mustahid, ya. Istilahnya ulama hilang. Tinggal 2 ilmu. Dua ilmu apa itu? Ilmu Quran dan hadis. Oleh karena itu jangan sampai kita terprovokasi oleh orang-orang yang ayo kembali kepada Quran dan hadis. Jangan terprovokasi. Kenapa? Andai kata kita terprovokasi oleh orang yang mengatakan ayo kembali kepada Quran dan hadis, maka kita mustahidin para ulama ini tidak dikaji dan tidak mengajinya hanya Quran dan hadis. Itu tipu daya muslihat, ya, tipu daya muslihat orang kafir. Bagaimana ilmu Allah tidak lagi dikaji. Itu bahasa, hati-hati, ya. Kadang-kadang kita Masya Allah kan gitu, Indonesia terjajah. Apa terjajah? Mari kita kembali kepada Quran dan hadis. Tidak lagi memakai kitab-kitabnya para ulama-ulama. Jadi apa? Hati-hati anak-anak kita, ya. Besok, ya, setelah kita terprovokasi oleh orang-orang demikian, akhirnya kita tidak pernah mengaji di pondok pesantren, ya, yang isinya bukan ngaji, hanya sekolah, kan begitu. Pondok pesantren dengan apa? Dengan agrobisnisnya, ya, dengan biayanya mahal, kan begitu. Tidak pernah diajari ilmu nahwu dan sorofnya, tidak diajari ilmu tasawufnya. Diajari ilmu hanya 2 ilmu, yaitu apa? Quran dan hadis. Maka tunggulah kiamat itu sebentar lagi. Paham? Ngerti? Lah, termasuk Allah Ta'ala memberikan contoh kepada Nabi Muhammad SAW itu adalah gempa. Andai kata sudah banyak gempa, di mana-mana ada gempa, di Indonesia, di mana sedunia. Bahkan gempa itu bukan nunggu tahun, tapi setiap bulan ada gempa. Bila mana sudah banyak gempa di mana-mana, maka itu adalah alamat kiamat.
kecil, bukan amat gede, bukan. Kenapa? Karena dulu pun ada gempa. Zamannya Nabi Musa alaihissalam itu ada gempa. Zamannya Nabiullah Nuh juga ada gempa. Zamannya Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun ada gempa. Zamannya Sayyidina Umar itu ada gempa. Bukan gempa yang ada di sini itu tanda-tanda kiamat, bukan. Itu masih kecil. Kecil sekali. Ya, masih banyak tanda-tanda yang lebih besar atau tengah-tengah menginjak besar. Ya Allah ya Karim, kamu begitu. Indonesia cuma berapa tempat yang gempa. Andai kata gempa menyeluruh, kamu begitu. Menyeluruh berarti sana kok tanda-tanda kiamat yang lebih akan dan kiamat yang tanda-tanda yang akan besar. Paham nanti? Waktu zamannya Nabi Musa alaihissalam itu pernah gempa, sehingga Nabi Musa alaihissalam berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an kan begitu. Qala ta'ala wastara Musa qaumahu sab'ina rajulan limiqatina falamma khadathum rajfatu qala rabbi law syi'ta ahlaktahum min qablu wa iyaya atuhlikuna bima fa'ala subahu minna in hiya illa fisnatuk tudillu biha man tasha wa tahdi man tasha anta waliyuna waghfir lana warhamna anta khairul ghafirin. Itu nalikalane gempa di waktu Nabiullah Musa alaihissalam. Waktu zaman dahulu dari gempa. Kenapa? Karena itu takdir Allah Subhanahu wa taala. Jangan menyalahkan. Ya kenapa? Menyalahkan orang-orang yang berada pada tempat adanya gempa. Jangan. Masya kadang-kadang yang akan terjadi tsunami di Aceh, kan begitu. Orang mengatakan Aceh itu begini kecelakannya. Kejadian lagi di Palu, kejadian mana lagi itu mencelekan karena ada kemaksiatan, sebagainya. Jangan. Itu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Zaman Nabiullah Musa ada gempa. Kemudian apa? Kita mengantisipasi. Nabiullah Musa mengumpulkan wahai Musa kaum sabina. Nabi Musa memilih pada kaumnya 70 laki-laki. Untuk apa? Limiqatina. Untuk apa? Untuk apa? Limiqatina. Limiqatina. Untuk supaya bertobat. Ya. Nabiullah Musa memilih 70 orang untuk bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah ujian Allah. Mungkin di antara satu orang ada yang Allah bentuk. Bukan semuanya. Bukan semuanya. Ada salah satu orang yang Allah bentuk, maka seluruhnya diimpaskan ke daerah itu. Bagaimana caranya? Kanjeng Nabi SAW itu menyalahkan pada kita. Untuk apa? Suatu saat kita pergi dari daerah itu, jangan sampai tidak pernah pergi. Barangkali apa? Barangkali saya pergi, di sini akan kejadian gempa, kan begitu. Selamat kita, kan begitu. Kalau sudah ada gempa, bagaimana? Ya kita tinggal mengatur untuk istighosah, tobat kepada Allah
Nabiullah Musa alaihissalam mengumpulkan 70 orang, kemudian menggiring kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bertobat pada Allah. Tobatnya bagaimana? Ya, siapa saja orangnya yang bersalah pada Allah, ya, semoga diampuni. Jangan menyalahkan satu orang pun, jangan gara-gara ente gini. Kenapa? Karena kemaksiatan. Gara-gara ente gini, gara-gara apa? Allah buktikan. Tidak boleh begitu. Paham? Ngerti? Itu zaman Rasulullah Muhammad SAW pun pernah. Setelah hijrah, ya, 5 tahun hijrah dari Mekah ke Madinah. Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah itu karena apa? Karena tidak nyaman di Mekah. Ya, di Mekah itu dimusuhi, sampai dimusuhi bahkan mau dibunuh. Oleh siapa? Oleh kaumnya sendiri. Nabiullah Muhammad minta sama Allah, ya Allah, kan begitu. Jangan sampai terulang lagi seperti zaman Bani Israil. Ada nabi dibunuh oleh kaumnya, yaitu Nabiullah Zakaria. Kalau Nabi Isa itu tidak dibunuh. Yang dibunuh itu, yang disalib itu bukan Nabi Isa, tapi kaumnya sendiri. Ya, yang disalib itu bukan Nabi Isa, tapi apa? Orang yang khianat terhadap Nabiullah Isa. Itu. Kemudian apa? Setelah Rasulullah ini disitu mau dibunuh, dalam Al-Quran itu ada ayat Qurannya, innahum yakiduna kaida, innahum setemene kaum kafir iku yakiduna pada mereka daya. Mereka daya dengan mereka sungguh-sungguh. Bagaimana caranya? Waktu itu Abu Jahal mengumpulkan pembesar Mesir. Bagaimana di Muhammad? Bagaimana Muhammad? Akhirnya ada yang mengatakan udah dipenjarakan saja. Ada yang mengatakan lagi udah kalau begitu diusir saja. Ada yang mengatakan dibunuh saja. Ini bahaya. Begitu dibunuh saja, akhirnya musyawarah, berpikir sama pikir bagaimana cara pembunuhannya. Akhirnya di situ disepakati pembunuhannya itu bersama-sama. Kita kumpulkan 10 pemuda untuk sama-sama membunuh Nabiullah Muhammad SAW. Waktu pagi itu ya, tepat Nabiullah Muhammad SAW waktu maghrib, gampang namanya, waktu malam itu mereka Jibril datang. Ya Muhammad, kamu jangan tidur di rumahmu. Ya, kamu harus keluar dari Mekah untuk kemana? Ke Madinah. Sebelumnya sahabat semua berangkat semua ke Madinah, udah sampai sana. Sekitar 70 orang sudah sampai Madinah, kecuali Nabiullah Muhammad yang belum berangkat dan Sayyidina Ali karramallahu wajhah dan juga Abu Bakar yang belum berangkat, dan istri-istrinya Rasulullah belum berangkat hijrah waktu itu. Bertepatan tanggal Rabiul Awal, ya, itu Nabiullah Muhammad SAW mau dibunuh. Akhirnya Nabiullah Muhammad tidak tidur di tempat tidurnya, mengatur Sayyidina Ali waktu kecil untuk tidur di rumahnya dan di kasurnya, dan di tempat tidurnya. Rasulullah senang dengan pakaian diantaranya putih dan juga hijau. Rasul senang hijau. Jadi andai kata ada orang yang mengatakan harus putih, sunnah Rasulullah, saya katakan lagi sunnah lagi memakai pakaian hijau.
Karena Rasul senang dengan warna hijau. Kenapa? Karena surga itu tempatnya hijau. Ya, Rasulullah itu punya selimut. Itu warna hijau. Akhirnya Sayyidina Ali tidur di tempat Rasul dengan selimut hijau. Pas malam itu Rasulullah belum tidur, kesekap oleh musuh-musuh orang kafir untuk membunuh Rasulullah di antara 10 orang tadi, muda tadi, yang hebat, yang gagah, yang kuat, ya, dengan segala macam cara dikumpulkan, masuk rumah Rasulullah dan dia di rumah itu. Sempat bingung juga. Karena manusia kan begitu. Suatu yang ada saya mati, mati konyol nih. Akhirnya Allah memberikan jalan keluar, dengan jalannya apa? Rasulullah membacakan doa ayat Al-Quranul Karim yang terdapat pada Yasin ayat 9. Waja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa anshaynahum fahum la yubsirun. Enak lo ngaji. Waja'alna lan dadiakan sapa ingsun Allah. Waja'alna apa tadi? Min baini aydihim, saking ing dalem antarane ngarepe sadan ing benteng, wa min khalf sadan ing benteng. Rasulullah memegang syariatnya itu mengambil debu, ya, diangkatlah debu, kemudian apa? Dibacakan ayat surat Yasin. Waja'alna min baini aydihim saddaw wa min khalfihim saddaw wa awsayna, temuli nutupi, ya, wasayna ikut ing begitu. Rasulullah tenangkan dulu pikirannya. Begitu tenang, keluar Rasulullah dari pintu. Padahal apa? Di pintu itu sudah banyak orang yang mau membunuh, sudah pedang siap. Ditaruh sama pasir itu. Tidak kelihatan. Itu rekadayanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kalau tidak ada ikut campur tangan Allah, maka Nabiullah Muhammad ini wafat. Tapi karena Allah Maha Agung itu, Allah ikut andil sehingga diamankan dengan bacaan ayat Al-Quran tadi. Paham? Ngerti? Itu ulama zaman dahulu. Sama Belanda kan begitu. Enggak kelihatan, ya, dicari kemanapun enggak ada karena ayat tadi dibacakan, sehingga orang yang musuh kita akan tidak tahu terhadap kita. Setelah itu kemana? Rasulullah langsung datang ke rumahnya. Siapa? Abu Bakar. Sampai Abu Bakar, kemudian apa? Sudah disiapkan sebelum harinya. Akhirnya disiapkan 2 onta untuk pergi menuju ke Madinah. Akhirnya apa? Kata Rasul, jangan dulu pergi ke Madinah. Kemana Rasulullah? Ke Gunung Sur dulu. Ya, nanti bagaimana Rasul? Jangan bagaimana, ini perintah Allah. Kalau andai kata kita nurut pada perintah Allah yang terdapat pada Quran, yang hadis berkata ulama, maka kita akan selamat. Paham? Kita ikuti ulama-ulama. Beliau berbicara apa, kita ikuti. Mari bila ada gempa, ya, kita beristighosa untuk minta ampunan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai gempa yang kedua kali. Paham? Ngerti? Lalu kembali lagi, akhirnya Rasulullah berada di Gunung Tur selama 3 hari. Bayangkan, kenapa? Andai kata
Rasulullah tidak patuh pada Allah untuk langsung pergi ke Madinah, maka ditunggulah di situ kematiannya. Mungkin demikian, karena ada aturannya. Abang Allah itu untuk ke gua Thur di situ. Ternyata apa? Maksakan begitu. Orang kafir tahu di rumah Abi Bakar, kemudian tidak ada, mencari dengan pencariannya, ketemu berada di gua Thur. Abu Bakar sempat bingung, dan di situ menangis. Ya Rasul, gimana ini? Ya, orang-orang sudah ada di pintu gua. Kata Rasulullah, la tahzan, innallaha ma'ana. Jangan takut, Allah bersama dengan kita. Itu tandanya orang yang beriman, berislam, bertakwa kepada Allah, kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila mana ada gempa, jangan menyalahkan, jangan bingung, jangan susah. Kan pernah kita ngaji di sini. Mari lisan kita itu berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena zikir itu bisa akan mencegah hodornya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa zikirnya? Zikirnya para aulia-aulia itu. Allah, Allah. Lidah. Allah. Nafas kita dikeluarkan, tadi Allah, Allah. Udah. Apa lu? Pikiran. Kan mungkin bisa nafas. Supaya apa? Barangkali Allah akan menjadikan hodoh di dalam ini. Kita ingat Allah, kita menyelamatkan pada semua lingkungan kita. Akhirnya tidak akan jadi dimusnahkan oleh Allah apa dengan gempa, tsunami dan sebagainya. Dengan sababiyah ikhtiar kita membaca zikir Allah, Allah sambil masak, Allah, Allah sambil gendong anak, Allah, sambil jalan, sambil makan, Allah, Allah. Itu akhirnya Rasulullah Muhammad SAW memberikan kepada kita di waktu itu tanggal kelima, ya, setelah hijrah dari Mekah ke Madinah, 5 tahunnya kalau saya, 5 tahunnya baru terkena gempa. Akhirnya Rasulullah itu kalau nggak salah begini, Rasulullah meletakkan tangannya di tanah. Kemudian apa? Meletakkan tangan di tanah, kemudian mengucapkan beberapa kalimat. Tenanglah, tenanglah. Tenanglah. Bumi kan bilang tenanglah. Belum tiba saatnya bagimu. Tenanglah, belum saatnya tiba bagimu. Kenapa? Karena di sini tanah ini tidak mau lagi diinjak manusia karena manusianya. Kalau manusianya tidak ridho dengan adanya bumi, maka bumi pun tidak ridho. Allah tidak ridho atas bumi karena bumi itu ngadu sama Allah SWT. Setiap detik, menit, ya, ngadu ke Gusti Allah. Begitu bumi itu, di atas bumi itu ada orang yang selingkuhan, di atas bumi itu ada orang yang pacaran, dan ada yang memawakan. Semua kemaksiatan di bumi itu saksi minta sama ya Allah Gusti, di atasku ada orang yang berbuat zina Gusti. Bagaimana ini?
Apakah gempa saja? Kata Allah jangan dulu. Kenapa? Karena ada Salman di situ. Dengan berpikir, Allah, nanti andai kata Salmannya pergi baru mangga. Itu wali. Wali Allah itu untuk mencegah musibah yang ada di bumi. Kenapa? Karena bumi ini selalu ngadu sama Allah. Bila mana sudah tidak kuat lagi Gusti. Kenapa? Di atas saya ini ada orang perzinahan, ada orang pacaran, ada orang mabuk-mabukan, ada orang Islam yang tidak mau sholat. Untungnya kita sholat di masjid, di tempat mana kamu begitu. Bumi diamlah, jangan dulu gempa, antar ada waktunya. Bila mana sudah waktunya, mangga setelah kita mati kan. Enak kan? Ya. Kan hanya waliullah lah yang bisa merubah hidupnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah itu zaman sahabat Umar pun pernah gempa. Akhirnya apa? Sama seperti itu. Mari ya kita kembali kepada Allah dan tobat kepada Allah. Jangan sampai gempa yang kedua kali. Waktu itu gempa itu 3 kali. Setelah zaman Abu Umar wafat, digantikan oleh Umar lagi pemimpinnya. Gempa bumi lagi berada di Madinah. Waktu zaman semua. Kenapa? Ya tinggal ayo pada ngecap-ngecap pada Gusti Allah, ya pada sedekah Gusti Allah. Bagaimana caranya Allah tidak bentuk dan bumi ini itu diinjak oleh kita. Bumi itu dibuat sawah oleh kita. Bumi itu dipacu dinas. Ya, Masya Allah, bumi Gusti Allah. Lamunan secara akal kan dipaculi, ya, paculi kesu. Aduh, ini ya maculi kita aja sebagian beli ya, mana sembahyang sih, ya kita dipaculi, sembahyang besar, ya uslah, mau ngomong apa? Gempa bumi bela, Gusti, ya kita beli kuat Gusti kenapa? Karena ini masyarakatnya pada maculi kita kabeh. Kenapa? Karena daerah ini itu daerah pesawahan, masalah itu dan perkebunan. Minta sama Allah. Kenapa? Karena orang-orang yang semua ini tidak mau kepada Engkau ya Rasulullah. Ya Allah, tidak mau kepada Allah dan tidak mau mengikuti jalan aturannya Rasulillah. Maksudnya Gusti Allah seperti ajak berpikir masih anak eding kalau kita sebelum terjadi gempa. Pada waktu itu Masya Allah. Akhirnya Rasulullah mengajarkan juga ada doanya. Bila mana ada doa gempa bumi, maka berdoa. Bagaimana doanya? Macam lagi. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma fiha wa khaira ma arsalta bihi wa a'udzu bika min syarriha wa min syarri ma fiha wasali ma arsalta bi. Apa? Ditulis di bagian maka tulis. Sambut ditulis. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma fiha
wa khairu ma arsalta bihi. Sudah tulisnya? Allahumma inni as'aluka khairaha wa khairu ma fiha wa khairu ma arsalta bihi wa a'udzu bika min syarriha wa syarri ma fiha wa syarri ma arsalta bihi. Kita lihat mangga dibaca. Saya ulangi lagi. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khairu ma fiha wa khairu ma arsalta bihi wa a'udzu bika min syarriha wa syarri ma fiha wa syarri ma arsalta bihi. Artinya Allahumma du Allah inni satamane ingsun iku as'aluka nyuwun sapa ingsun ka ing panjenengan khairuha ing baguse apa kang terjadi. Bagusnya apa kang terjadi? Barangkali dengan adanya gempa Allah menjadikan kebagusan tanah subur kempit atau akan sada semua. Wa khairama lan bagus perkara fima kang tetep ing dalem ma. Wa khairama lan bagus perkara arsalta kamutus panjenengan di kelawan ma. Itu artinya. Wa a'udzu lan nyuwun kejaga ingsun dika kelawan panjenengan min syarri saking desake apa yang terjadi. Barangkali dengan adanya gempa bumi akan menjadikan jelek keadaan tempatnya, kan begitu. Maka a'udzu minta penjagaan dari Allah. Wasalima lan blesake perkara fiha kang tetep ing dalem ma. Wasalima lan blesake perkara arsalta kang utus panjenengan di kelawan ma. Itu ya, karena zaman Rasulullah ada gempa, maka Allah Rasulullah pun mengajarkan bentuknya ikhtiarnya doa supaya jangan terulang. Kadang di Jepang kan gempa itu berulang. Hari ini gempa pada waktu pagi, lalu apa? Sore gempa lagi. Gempa susulan. Kenapa? Karena mungkin di Jepang waktu itu tidak ada satupun yang berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan doanya Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang Jepang agak mendingan dan lari ke Indonesia. Kenapa? Karena di antaranya itu tidak menjalankan syariat namanya ikhtiar doa-doa Rasulullah dan doa-doa para nabi yang ada di Al-Qur'anul Karim. Berwedo masa jagat bahaya sampai haji. Apa doa? Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati hasanah wa qina sejennya lagi. Jawa ya. Quran kamu dikit supaya turunan kita ahli ibadah kabeh dongane apa? Apa? Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dhurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a Rabbana
ighfir lana wa liwalidina waliman apa? Waliman? Bukan. Jangan salah Quran. Itu doanya. Sampai di apa nih? Dibuka. Apa doanya tadi? Apa? Doa ya? Supaya anak turun kita 7 turunan ahli ibadah semua sembahyang kabeh langkah siji pun kang bisu. Domane Rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a Rabbana ighfir lana wa liwalidina. Apa? Rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a Rabbana ighfir lana wa liwalidina wa liman yauma yaqumul hisab. Dia paling juga dilihat. Rabbi ij'alni, pertama itu Rabbi ij'alni muqimas sholati. Baca Quran itu dibaca. Kalau tidak kerabat, tidak pernah ketahuan, ya kita baca yang teliti. Dari mulai Fatihah nggak ada, kemudian Baqarah nggak ada, kemudian apa, aduh sampai dibaca itu doa. Ada lagi doanya Nabiullah Nuh alaihissalam tentang masalah kejadian gempa yang ada pada Al-Qur'anul Karim yang berbunyi qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim qala rabbi inni a'udzu bika an as'alaka ma laysa bihi ilmun wa illa tawfili wa tarhamni wa tarhamni akum minal khasirin. Itu doanya Nabiullah Nuh supaya aja gempa diulang lagi. Sudah cukup gempanya di Indonesia itu ada di mana? Di Sukabumi. Kemudian jangan sampai melebar. Mari kita berdoa dengan doa yang Rasulullah tadi atau doanya Nabi Nuh yang ada pada Al-Qur'anul Karim. Semoga Allah Ta'ala dan itu atas semua yang kita perbuat dan tingkah laku kita, ucapan kita, semuanya ini atas petunjuk taufik Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jangan menjadikan Allah bendu terhadap kita semua, orang Islam ataupun non-Islam. Ya, hanya cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah.